Sebuah onggokan kecil di bekas tambak di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran menyedot perhatian warga. Bisik sana bisik sini terdengar seorang bayilah yang terpendam di gundukan tersebut yang diduga jadi korban kekejaman keluarganya sendiri. Saudara saksikan berkas buser, "Ayah, mengapa kau siksa aku?" Di sebuah lokasi tambak yang tak terpakai, tidak jauh dari pantai Pangandaran, hari beranjak petang ketika warga berkerumun di area itu. Polisi ternyata berjaga di sekitar area tambak yang sudah dibentangkan garis polisi. Dan ambulans nampak standby tidak jauh dari TKP. Rupanya warga di Dusun Buni Ayu, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jawa Barat ini sudah mendengar kisah dari mulut ke mulut perihal ada korban tewas mengenaskan di lokasi tambak. Anak umur 8 tahun, umur 8 bulan, diduga dianiaya orang tuanya 3 hari yang lalu. Dikubur di sini dekat balong ini, tapi kuburannya hanya 10 cm dari bawah permukaan tanah, sehingga kami khawatir dibawa oleh binatang. Hari ini juga kami langsung koordinasi dengan dokter dari Puskesmas untuk mengamankan mayat tersebut. Dari hasil penyelidikan polisi, memang ada gundukan mencurigakan, serta keterangan dari saksi mata yang mengarah pada kasus pembunuhan. Tim Inafis dari Polres Pangandaran pun bergerak mengevakuasi dugaan jasad bayi di TKP. Kasus ini terungkap ketika ibu korban yang nampak stres berjalan sendiri ditanya oleh salah seorang tetangga. Ia pun berkisah anak balitanya sudah tiada karena dianiaya oleh suaminya 3 hari lalu yang kini buron. Motif dari penganiayaan yang menyebabkan sang bayi terbunuh masih dalam penyelidikan polisi. Jasad balita yang belum genap 1 tahun ini pun dibawa ke RSUD Banjar untuk diotopsi. Satreskrim Polres Pangandaran yang memburu terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang balita mengendus jejak tersangka di sebuah hutan di kawasan Pangandaran. Ia terdeteksi di sebuah gubuk di tengah hutan di kawasan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Saat ditangkap, Redi dalam kondisi lemas dan memprihatinkan karena kurang makan dalam pelariannya. Usaha menanyai terduga pembunuh juga tidak berjalan lancar. Yang ininya diapain yang ininya? Oh merah. Pukul. Pakai gini. Kondisi tersangka yang drop memaksa polisi menunda pemeriksaan. Setelah kami lakukan penangkapan, rencana kami tadinya untuk memintai keterangan dulu kepada yang bersangkutan. Tapi dengan melihat keadaan terduga pelaku dalam keadaan sakit begitu, kami mungkin dan tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan. Kami akan melakukan dulu tes kejiwaan oleh psikologi kejiwaan karena yang menentukan dia mengalami gangguan kejiwaan kan bukan dari kepolisian tapi dari ahlinya langsung. Itu ada pendarahan di kepala sama di tulang rusuk sebelah kanan. Sementara itu, keluarga korban baru saja memakamkan Evin, bocah laki-laki yang jadi cahaya kegembiraan di rumahnya di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Video kelucuan Evin jadi pengobat rindu keluarga. Paman korban tak menyangka Redi bisa setega itu dan kehilangan kasih atas putranya sendiri. Kalau sebisa mungkin
hukumannya itu diperberat sebisa mungkin dengan alasan terlalu kejam gitu kan, terlalu kejam membunuh anak sendiri. Saya sendiri nggak ada punya rasa kayak gitu, tapi ini sebagai anak sendiri nggak punya perasaan gitu, nggak punya hati. Karena khawatir akan nasib Siti Latifah alias Ipah, ibu kandung Evin, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pangandaran menjenguk Ipah ke rumahnya. Evin itu siapa? Anak Kalau Redi siapa Redi? Suaminya. Ipah tahu ini siapa? Nggak tahu. Kondisi Ipah masih terlihat shock. Begitupun Redi, kondisi fisiknya yang lemah membuat ia harus dirawat di rumah sakit. Tapi emang kondisinya masih dalam tanda kutip ya, antara ada antara labil atau gangguan jiwa. Kita tidak bisa memprediksi itu karena harus kita dulu ya psikolog juga memang ada indikasi seperti itu, tapi itu masih by proses. Interogasi polisi akhirnya mengungkap motif dibalik pembunuhan keji itu. Yang memilukan, kondisi bayi Evin sedang tidak sehat. Ya karena saat itu nangis, posisi si pelaku dalam keadaan ngantuk berat ya, dalam keadaan ngantuk, hanya nangis terus, rewel. Nah disitulah bapaknya korban atau pelaku melakukan pemukulan terhadap wajah sama terhadap dada dan perut. Keterangan si pelaku setelah matahari kelihatan, nah, dia bangun, ini anak kenapa enggak nangis, biasanya nangis kalau sudah pagi-pagi kebiasaannya. Nah setelah dicek sama dia, loh nggak bernapas. Polisi masih akan memeriksa kondisi kejiwaan tersangka Redi maupun istrinya Ipah. Jika terbukti bersalah, Redi akan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kejadian mengenaskan ini tak pernah diduga sama sekali oleh keluarga korban. Siti Latifah, ibu korban, juga tak banyak berkata. Trauma dan syok mungkin itu yang dirasakannya. Kehilangan anak terkasih di depan matanya sendiri. Tanah makam Evin pun masih basah. Namun nasi sudah menjadi bubur. Emosi sesaat meninggalkan jejak luka yang begitu besar pada keluarga Evin. Besar harapan keluarga, Redi ayah kandung Evin dihukum setimpal atas perbuatannya.